Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya, Siti Rafina. Nah, kali ini saya membuat tugas media pembelajaran part 3 mengenai gaya presentasi ala ruang guru. Masih mengenai materi yang sama tentang editorial atau opini. Sebelum itu, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik masih ingat seperti apa teks editorial? Baik, kakak akan jelaskan. Teks editorial adalah teks yang mengenai suatu pandangan atau tanggapan seseorang mengenai isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Biasanya isu-isu itu mengenai isu politik, isu kesehatan, isu sosial, atau sebagainya yang ditulis oleh tim redaksi media. Teks editorial atau opini biasanya disebut dengan tajuk rencana. Tajuk rencana itu adalah suatu teks artikel yang terdapat pada bagian halaman utama pada koran atau artikel surat kabar. Nah, dalam teks editorial sendiri biasanya menggunakan bahasa yang lebih padat, singkat, tapi jelas. Nah, agar adik lebih mengetahui apa sih ciri-ciri teks editorial, mari kakak jelaskan. Ciri-ciri dari teks editorial atau opini yang pertama adalah aktual atau berita yang disampaikan masih hangat atau yang masih dibicarakan di masyarakat. Kedua yaitu sistematis atau logis, yang artinya berita itu tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada, tidak diubah atau ditambah-tambah. Ketiga yaitu dalam kalimat teks editorial tentunya adanya pendapat atau opini seseorang. Keempat, pada teks editorial tersebut biasanya berisikan kalimat yang jelas, singkat, dan padat. Kelima, pada teks editorial tersebut pada halaman yang pertama, maksudnya pada bagian pertama gitu, itu biasanya disuguhi oleh fakta-fakta umum dan selanjutnya disuguhi oleh kalimat penjelas. Nah, dari pemaparan tersebut, pasti adik-adik akan bingung. Bagaimana ya membedakan kalimat fakta dan opini? Kalimat opini yaitu adalah mengenai tentang pandangan seseorang atau pendapat seseorang mengenai isu-isu berita yang ada di lingkungannya. Opini tersebut dapat berupa kritikan, saran, atau pendapat mengenai isu tersebut. Nah, bagaimana kalimat fakta? Kalimat fakta ialah kalimat yang pada teks editorial. Kalimat fakta disuguhi oleh data-data atau bersifat angka statistika dari lembaga-lembaga tertentu yang pastinya dipercaya. Kemudian, kalimat fakta juga terdapat pada narasumber yang diwawancara. Kalimat fakta tersebut dapat berupa tempat kejadian, tokoh, ataupun yang lainnya yang dibicarakan dalam berita tersebut. Dari pemaparan yang telah kakak jelaskan, adik pasti akan bingung, apa sih tujuan dan fungsi dari teks editorial tersebut? Pertama, tujuan. Tujuan dari teks editorial tersebut dibuat yang pertama memberikan pandangan atau tanggapan dari seseorang mengenai berita-berita tersebut atau isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kedua, sehingga pembaca dapat mengikutsertakan apa yang terjadi di lingkungannya gitu. Oh, contohnya sekarang ada kasus COVID-19. Nah, kakak sebagai pembaca pasti kakak akan terikut serta. Oh, sekarang ada COVID-19 ya. Nah,
Dari membaca teks editorial tersebut sehingga Kakak dapat mengetahui bagaimana pencegahannya, bagaimana cara mengobatinya atau selain sebagainya gitu. Fungsi dari editorial. Yang pertama, memberitahukan dampak-dampak yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini. Kedua, yaitu menjelaskan latar belakang yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga yang pembaca ataupun masyarakat lainnya dapat mempersiapkan diri dari kenyataan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari isu-isu di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana bentuk atau struktur dari teks editorial atau opini. Menurut Kemendikbud pada tahun 2017, struktur dari editorial terdiri dari 3. Yang pertama tesis, kedua argumentatif, ketiga penegasan ulang. Pertama, tesis. Tesis di sini menjelaskan bagaimana bentuk pandangan atau pendapat dari gambaran isu-isu yang dikomentari. Yang kedua, argumentatif. Pada teks editorial, pada bagian argumentatif biasanya berisikan pendapat atau tanggapan dari isu-isu yang diberitakan di lingkungan masyarakat tersebut. Biasanya bersifat logis dan sistematis gitu. Lebih tepatnya fakta-fakta lah gitu. Ketiga, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di sini artinya yaitu pada bagian teks tersebut menjelaskan kesimpulan, saran dari isu-isu tersebut sehingga kita mendapatkan solusi dari pada teks tersebut. Begitu. Nah, sekian dari penjelasan dari teks editorial yang dapat kakak sampaikan gitu. Mohon maaf apabila kesalahan pengucapan ataupun salah penjelasan, kakak mohon maaf. Kakak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.